ยังครับ One, two, three. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya vlog mantu ngapa TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman, amin. Ikuti terus video aku, aktivitas aku bersama nenek di Taiwan. Nah, ini kegiatan aku di malam hari teman-teman, seperti biasa ya. Karena job aku itu jaga lansia di Taiwan, jadi otomatis waktu dan kesibukan aku itu kebanyakan bersama nenek. Nah, ini kita udah di malam hari, udah selesai makan malam. Terus nenek aku itu biasanya jam 7 malam sesudah aku buang sampah langsung minum obat. Udah itu di jam 8 juga harus netesin obat mata rutin setiap hari. Sehari bisa 4 kali, pagi, siang, sore, sama malam ya. Dan yang paling nggak bisa ketinggalan ya, kebanyakan mungkin semua TKW di Taiwan bisa melakukan hal yang sama ya, yaitu mijet pasiennya atau lansia yang dijaganya, entah itu kakek, nenek, ya pokoknya kebanyakannya lah ya di Taiwan itu yang jaga lansia pasti diurut, yang pasiennya itu minta diurutin. Kalau aku ini kan nenek aku ini suka banget diurut, jadi otomatis aku di sini ngurut sambil dikasih olesan obat gitu. Teman-teman majikan beli obat, entah obat apa segala macam dibeliin majikan aku dari apotik ya. Gimana teman-teman, kalian yang jaga lansia di Taiwan itu apakah sama kayak aku yang dijaga itu minta diurutin? Kalau enggak tepuk punggung, yang punya penyakit dahak ya, dahaknya maksudnya nggak keluar tapi belum disarankan sama dokter serut dahak, cuma ditepuk-tepuk punggung aja ya. Nenek aku ini serba semuanya lengkap komplit, diurut iya, ditepuk punggung iya, di olahraga iya. Karena nenek aku ini sedikit malasan banget orangnya. Kenapa aku bilang malasan ya? Malas gerak satu, terus malas berjemur. Padahal dari dokter udah nyaranin kalau nenek ini wajib berjemur dari sinar matahari pagi hari ya, minimal 10 menit entah 15 menit. Tapi nenek aku ini paling malas banget diajak keluar berjemur teman-teman. Bisa dibilang 24 jam nyala AC di kamar sama di ruang tamu ya. Jadi kan kalau orang yang udah berdahak itu disaranin dokter itu kalau kita berjemur, diajak berjemur pasiennya itu dahaknya itu jadi cepat keluar. Kalau pas dia batuk kan ibarat minyak aja lah ya. Kalau kita masukin minyak ke kulkas dia beku, terus kita keluarin dijemur ke matahari kan panas, cepat encer. Jadi kira-kira begitulah dahak orang tua kalau nggak diajak berjemur, apalagi punggungnya itu bagian belakang dijemur ya 10 menit 15 menit itu cepet. Kalau pas dia batuk itu dahaknya itu jadi cepat keluar. Soalnya pengalaman aku banget ya, yang sebelumnya juga aku udah pernah jaga lansia, jaga nenek akong yang udah berdahak lebih parah dari nenek yang aku jaga ini ya. Mereka tuh udah berdahak banget itu, tapi karena mereka nurut sama kita diajak berjemur, jadi kalau pas dia batuk dahaknya itu cepat keluar gitu. Nggak kayak nenek aku ini, walaupun dia maksa batuk sampai kencang-kencangnya pun susah keluarnya dahaknya itu karena jarang berjemur. Walaupun kita udah tiap hari rutin tepuk punggungnya nenek aku ini ya, tapi karena dia jarang berjemur, jarang gerak, jarang olahraga, tetap aja dia kalau batuk itu ya sampai dipaksa pun keluar dahaknya itu tetap nggak mau keluar kayak gitu Pak. Kebanyakan kita jaga lansia di Taiwan itu kayak gitu loh teman-teman, nggak semua pasien yang kita jaga itu nurut. Pokoknya intinya kita itu kalau jaga lansia di Taiwan itu harus modal sabar dan kuat. Lipat bajunya anaknya nenek yang perempuan itu teman-teman, yang dari Amerika itu kan, mereka kan masih tour 2 minggu. Jadi kemarin cecenya itu minta tolong sama aku, tolong dicuciin, dijemur, nanti dilipat taruh di kamar aja. 2 minggu lagi kan mereka pulang ke sini lagi.
nanti bajunya udah kering, bajunya udah rapi aja gitu. Nanti aku taruh di kamar mereka. Ini baju anaknya, ini anak kan anaknya satu ya, cuma perempuan, udah umur 18 tahun, baru tamat SMA ya, mau kuliah. Bajunya ini semua bermerek-merek semua, tapi tomboy teman-teman, anaknya itu tomboy banget. Tapi aku suka fashionnya itu, kalau pergi kemana-mana itu aku suka banget sama pakaian anaknya itu, aku suka. Pantas aja gitu kalau dia berpakaian gitu walaupun tomboy gitu. Terus sopan lagi, nggak neko-neko kayak seksi-seksi gitu, pakaiannya nggak ketutup banget karena dia tomboy mungkin kali ya. Walaupun pakai celana pendek, tapi celana pendeknya itu sejengkul gitu. Malah kebalikannya, ibunya pakaiannya seksi tapi anaknya ketutup. Nggak ketutup sih, cuman iya nggak kebuka banget lah. Terus pakaiannya itu aku lihat kebanyakan hitam, warna hitam. Mungkin karena tomboy kali ya, jadi pakaiannya itu kebanyakan warna hitam. Orang sini kenapa ya pakaiannya itu yang bermerek-merek gitu. Kalau kita kan sayang banget itu ya di baju pakaian yang bermerek. Jangan kan yang bermerek lah. Yang harga 500 aja aku nggak punya baju yang harga 500 MT, aku nggak punya teman-teman, sumpah aku nggak bohong. Itu pun aku punya baju dikasih-kasih sama mantan majikan aku untuk ini, karena aku nggak punya baju yang mahal, belum pernah beli baju mahal-mahal, paling belinya itu yang 100-an buat harian gitu. Aku mikirnya gini teman-teman, kalau pengen sih pengen kayak orang lain ya gitu, punya barang bermerek kayak gitu ya, minimal 1-2 lah nggak apa-apa gitu. Tapi aku mikirnya gini, sayang banget ya, harganya 1.000-2.000 kayak gitu kan. Kaos aja yang bermerek gitu kan harganya itu 600-700, ada 1.000 gitu. Kalaupun diskon itu paling murah itu 300 lah, 299 itu hampir 300, itu udah paling murah diskon gitu lah teman-teman ya. Kadang-kadang ya Allah sayang banget ya gitu. Jadi aku memang niatnya itu datang ke Taiwan itu mau cari uang, bukan buat gaya-gayaan gitu ya. Mungkin beda orang, beda prinsip ya. Sambil nonton TV. Orang Taiwan lo nggak usah setrika, langsung lipat aja, yang penting wangi. Ini的毛巾啊，你的这个姐姐的毛巾, lihat tuh celananya, ini celana anak perempuannya itu tam, lihat tuh cantik banget, cakep banget, bahannya juga bagus. Hah? Oh, ini的毛巾啊，不是姐姐啊。Celana panjang dia itu, kalau aku lihat ya, kalau dia pakai celana panjang kayak gini tuh sampai ke tanah, sampai ke injak gitu. Terus dia nggak, panjangnya itu sampai ke injak ya. Pokoknya aku suka banget deh kalau dia pakai baju itu, aku suka banget gaya fashion bajunya itu cocok terus gitu. Dia bisa ngatur bajunya itu sama celananya apa, sepatunya apa gitu, tasnya apa, suka banget. Terus karena badannya juga kecil, tinggi lagi, padahal baru umur 18 tahun loh, tingginya itu melebihi mamanya.
kayaknya ada 170 deh tingginya. Kira-kira beginilah aktivitas aku di Taiwan, teman-teman, kegiatan aku bersama nenek di Taiwan. Ya, kalau di Indonesia mungkin namanya IRT ya, ibu rumah tangga. Kalau di Taiwan ganti nama jadi ART, asisten rumah tangga. Namanya aja yang beda, soal kerjaan sama aja. Kerjaan di rumah kita sendiri sama di sini itu di luar negeri itu menurut aku sama aja, cuma beda nama aja. Ya udah disyukuri aja ya, enggak sih teman-teman. Ibaratnya tuh kita di rumah sendiri kan IRT memang sih iya kan, kumpul sama keluarga, sama suami, sama anak, tapi kan duit nggak ada pemasukan, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau kita kan asisten rumah tangga di luar negeri tapi punya gaji setiap bulan, alhamdulillah. Kayak bedanya itu aja sih teman-teman. Menurut aku lebih capek di rumah sendiri sih, karena aku udah ngerasain pas pulang cuti kemarin hampir kurang lebih 2 bulan ya. Menurut aku ya teman-teman ya, lebih capek di rumah sendiri, sampai aku kemarin itu 2 kali masuk ke dokter, maksudnya ke puskesmas karena kecapean. Soalnya nggak mau diem akunya tuh, ngelihat ini risih pengen diberesin, lihat sedikit kotor pengen dilapin. Ya namanya kita udah punya rumah sendiri kan, pengen dibersihin sendiri. Masa kita nyuruh mertua kita, nyuruh orang lain kan nggak mungkin banget kan. Apalagi kita udah bertahun-tahun merantau, belum pernah ngelihat kondisi rumah kita, belum pernah nyapu, masak, pengen banget masakin buat anak sama suami sama mertua kayak gitu. Sampai mertua aku tuh cerewetnya itu kasihan sama badan kita gitu, kamu tuh pulang itu buat istirahat bukan buat capek kayak gitu, sampai ngomong gitu ke teman-teman sama aku kemarin ya, pas cuti kemarin tuh saking perhatiannya mertua aku sama aku kayak gitu. Maksudnya dia tuh jangan ngelihat kita itu sibuk banget, maksudnya sibuknya tuh sampai badan kita ngedrop gitu. Bukan kemauan kita kayak gitu ya teman-teman. Namanya kita itu ya melihat sesuatu itu kayak berantakan, pengen diberesin, pengen ini itu ya, wajar lah ya teman-teman, karena udah bertahun-tahun mungkin meninggalkan rumah. Apalagi aku itu pertama kali lihat rumah aku dan kondisi rumah aku selama baru dibangun. Dulu aku pas tinggal itu masih di pondasi karena nggak ada modal. Nah pas kesininya itu kurang lebih jalan mau 3 tahun ya, kontrak pertama 3 tahun. Alhamdulillah sedikit-sedikit aku bisa nabung. Itu pun nggak langsung jadi teman-teman, maksudnya itu nyicil. Alhamdulillah kontrak pertama 3 tahun itu beres jadi, alhamdulillah ya. Tinggal mikirin isinya, walaupun sekarang belum ada isi apa-apa teman-teman. Sofa juga belum punya, paling punyanya cuma kulkas, itu pun kulkas itu kulkas, kasur, kayak TV gitu, cuma itu doang teman-teman. Belum ada, isinya belum ada gitu. Nah itulah teman-teman ya, nggak apa-apa gitu, karena gimana ya teman-teman, aku udah pernah merasakan tinggal bareng satu atap sama mertua itu, walaupun alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah mertuaku itu super baik menurut aku ya. Buat aku tuh baik banget, karena yang merawat aku dulu dari hamil sampai sekarang anak aku udah umur 11 tahun masih ketergantungan sama mbahnya ya, anak aku dikit-dikit mbah ya. Jadi kayak udah mamanya banget gitu, malah lebih nempel ke mertua aku daripada ke akunya ibunya sendiri. Karena apa? Pas dulu aku tinggal itu baru umur 1,5 tahun. Pas aku tinggal dulu tahun 2013 teman-teman, aku tinggal dulu ya. Jadi kasih sayang mertua aku itu lebih sayang ke cucunya dari anaknya sendiri, itulah ya teman-teman. Jadi gimana ya,
itu aku pernah merasakan satu atap sama mertua aku. Jadi makanya kenapa aku sampai merantau bela-belain ke luar negeri ya, yaitu pengen punya rumah sendiri walaupun sederhana, kecil, mugil, yang penting misah gitu loh. Ada yang nggak sih kayak aku tuh, walaupun mertuanya baik, super baik, perhatian, tapi tetap di hati kita itu pengen punya rumah sendiri aja gitu. Aku merasakan itu kayak surga aja gitu, kita punya rumah sendiri tuh nyaman, bebas, pokoknya luar biasa deh buat aku doain yang nonton video aku ini, mudah-mudahan kalian yang kepengen banget misah dari mertua punya rumah sendiri, aku doain, aku sumpahin, aku doain mudah-mudahan kalian secepatnya dikasih rezeki yang lancar, banyak, cepat-cepat dikabulkan doa kalian biar cepat punya rumah sendiri ya teman-teman. Amin, amin. Aku doain semoga kalian sukses teman-teman, dimanapun kalian kerja, cepat dapat rumah, cepat juga punya rumah sendiri ya teman-teman. Ternyata bener sih kata orang, lebih bagus punya rumah sendiri walaupun kecil, rasanya itu kayak tenang gitu, damai gitu. Walaupun kita cuma makan ibaratnya makan ikan asin sama sambal, udah nikmat, udah nikmat banget, nggak ada yang gimana gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan baik kita, amin. Terima kasih banyak teman-teman ya yang udah mendukung video aku, yang udah menonton video aku, yang udah subscribe. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye bye, jayo, semangat.